Shit, lepas cuk. Mana gede banget lagi ikannya. Sial. Awas hati-hati. Ingat nggak boleh ngomong sembarangan. Di sini si Doni sebenarnya udah ngelanggar dua-duanya ya teman-teman. Yaitu yang pertama, Doni udah berniatan nggak mau ngelepasin ikan yang dia dapat, yaitu minimal 2 kalau nggak 3 ekor. Dan yang kedua, kali ini dia berkata kotor ya teman-teman, berkata kasar ya teman-teman. Dan di sini si Denny pun sudah berusaha untuk mengingatkan si Doni, ingat nggak boleh ngomong sembarangan gitu ya teman-teman. Dan si Doni pun hanya menjawab dengan ketawa teman-teman, hahaha, gitu kan ya teman-teman. Si Denny pun di sini lanjut memulai percakapannya lagi teman-teman. Sampai jam berapa nih rencananya? Target dapat 1 ekor lagi baru balik. Bentar bos. Apaan tuh hitam-hitam? Bentar. Jir. Tanda tanya sama si Dendi teman-teman. Itu di dalam air. Apaan? Kata si Dendi teman-teman. Buaya, ular, Doni, woi, kenapa lo? Kata si Dendi ya teman-teman. Ada kayak rambut panjang lagi berenang-renang di air. Pas nongol, ternyata itu sosok kepala tanpa badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel saya teman-teman. Kali ini saya akan menceritakan cerita cat horor yang berjudul Mancing di Tempat Angker. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan buat teman-teman yang gak suka dengan video ini, silahkan langsung skip aja ya teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya teman-teman. Check it out. Di sini ada percakapan antara Doni dan Dendi, di mana percakapan ini dimulai pada jam 19.44. Malam bos, kata si Doni. Oi, jadi pergi mancingnya, kata si Doni teman-teman. Jadilah, ini lagi siap-siap. Wadaw, jadi juga. Lo yakin? Ini kan malam Jumat. Emang kenapa? Lo nggak takut? Lokasinya kan terkenal wingit. Jarang orang mau mancing di sana malam-malam. Mana perginya sendirian lagi. Takut apaan? Gue nggak percaya sama yang begitu-begituan. Lagian malah bagus dong. Kalau nggak ada orang, gue mancingnya juga bebas, nggak ada saingan. Yang gue takutin itu cuma kalau ketemu ular atau buaya. Iya, terserah lo deh, kata si Dendi ya teman-teman. Di sini si Dendi menanyakan kepada Doni bahwa apakah Doni jadi mancing gitu ya teman-teman. Sedangkan ini kan malam Jumat dan tempat mancing yang mau dituju si Doni ini itu terkenal angker ya teman-teman. Tapi kata Doni mah nggak masalah gitulah. Dia takutnya cuma sama ular, sama buaya. Kalau sama hal-hal yang seperti itu mah dia nggak takut ya teman-teman. Oke, langsung aja kita lanjut baca percakapannya teman-teman. Iya, terserah lo deh. Ya udah, gue cabut dulu. Ntar nyampe sono gue chat. Oke. Ya, pada pukul 8:26 malam, si Doni ini udah nyampe di tempat pemancingannya teman-teman. Dan si Doni mulai mengechat si Dendi teman-teman. Spotnya lumayan bagus, kata si Doni teman-teman. Kayaknya ada nggak? Itu yang paling penting.
Moga aja. Ini kali pertama gua mancing di sini. Enaknya mancing malam-malam itu gini, tenang, sepi, gak berisik, jadi bisa fokus, kata si Doni teman-teman. Iyalah gitu kan. Bentar bos, ada orang. Siapa? Barusan ada kakek-kakek. Kakek-kakek? Iya, katanya sih penduduk kampung sebelah. Kebetulan lagi lewat. Oh, dia pesan kalau misalkan nanti dapat ikannya lumayan banyak, jangan lupa tinggalin 2 atau 3 ekor. Tinggalin? Maksudnya? Lepasin lagi ke rawa, jangan diambil semua, kata si Doni teman-teman. Dan di sini tuh Doni kebetulan tadi ketemu sama kakek yang sedang lewat. Katanya sih itu kakek-kakek warga kampung sebelah, dan si kakek-kakek ini memperingati si Doni teman-teman, supaya nanti kalau misalkan dapat ikannya banyak, ikannya jangan dibawa semua, tapi ditinggalin 2 kalau nggak 3 ekor. Ya dilepasin lagi lah ke rawanya ya teman-teman. Itu sih udah aturan situ katanya teman-teman. Kita lanjut ke chatnya lagi ya teman-teman. Loh, kenapa? Katanya sih itu aturan kalau mancing di sini, semacam peraturan tak tertulis gitu. Wah, gue baru tahu kalau ada aturan kayak gitu. Aturan konyol. Sama satu lagi, selama mancing dilarang mengumpat atau berkata-kata kotor. Kalau itu sih masih lumrah menurut gua. Kalau 2 aturan ini dilanggar, siap-siap katanya, ntar bisa celaka. Jadi teman-teman, si kakek-kakek itu memperingati si Doni teman-teman. Jangan sampai melanggar 2 aturan itu ya teman-teman. Yang pertama, ketika si Doni nanti misalkan dapat ikan yang banyak, maka ikannya nggak boleh dibawa semua ya teman-teman. Jadi ikannya harus dilepasin 2 kalau nggak 3 ekor teman-teman. Dan peraturan yang kedua, si Doni ini nggak boleh berkata kasar selama memancing di tempat situ teman-teman. Jika si Doni melanggar 2 aturan itu, maka si Doni ini siap-siap bakalan celaka ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke percakapannya teman-teman. Wadaw, udah 2024, masih aja ada tahayul kayak gini, kata si Doni teman-teman. Dan di sini si Dendi pun cuma membalas dengan emoticon ketawa teman-teman. Ya udah, gue lanjutin dulu ya. Gak konsen nih. Sip, balas si Dendi teman-teman. Selang kurang lebih setengah jaman, si Doni pun kembali mengechat si Dendi ya teman-teman. Gue dapat banyak sob, katanya. Wih, ikan apa aja? Gabus atau toman sama lele? Wah, mantul. Gak percuma jauh-jauh ke sini, kata si Doni ya teman-teman. Hehehe, jangan lupa pesan kakek tadi, sisain dikit, jangan bawa pulang semua ikannya. Di sini si Dendi ngingetin si Doni ya teman-teman supaya ikannya nggak dibawa semua teman-teman, karena tadi kan kakek-kakeknya udah ngingetin sama si Doni teman-teman, takutnya nanti si Doni celaka teman-teman. Alah, udah capek-capek nangkep, enak aja disuruh lepasin lagi. Hahaha, jawab emoticon si Dendi ya teman-teman. Shit, lepas cuk, mana gede banget lagi ikannya. Sial.
Awas hati-hati, ingat nggak boleh ngomong sembarangan. Di sini si Doni sebenarnya udah ngelanggar dua-duanya ya teman-teman. Yaitu yang pertama, Doni udah berniatan nggak mau ngelepasin ikan yang dia dapat, yaitu minimal 2 kalau nggak 3 ekor. Dan yang kedua, kali ini dia berkata kotor ya teman-teman, berkata kasar ya teman-teman. Dan di sini si Denny pun sudah berusaha untuk mengingatkan si Doni, ingat nggak boleh ngomong sembarangan gitu ya teman-teman. Dan si Doni pun hanya menjawab dengan ketawa teman-teman, hahaha gitu kan ya teman-teman. Si Denny pun di sini lanjut memulai percakapannya lagi teman-teman. Sampai jam berapa nih rencananya? Target dapat 1 ekor lagi baru balik. Bentar bos, apaan tuh hitam-hitam? Bentar. Jir, tanda tanya sama si Dendi teman-teman. Itu di dalam air. Apaan? Kata si Dendi teman-teman. Buaya, ular, Doni, woi, kenapa lo? Kata si Dendi ya teman-teman. Ada kayak rambut panjang lagi berenang-renang di air. Pas nongol, ternyata itu sosok kepala tanpa badan. Hah? Lo serius, Don? Gue langsung kabur. Napas gue ngos-ngosan. Astaga, jangan-jangan itu gara-gara lo tadi ngomong kasar. Gue gak sengaja, Den. Spontan gitu aja. Cepetan, lo pergi dari tempat itu, kata si Dendi ya teman-teman. Jadi di sini si Doni saat sedang mancing, dia ngelihat kayak ada rambut yang lagi berenang di air ya teman-teman. Dan rambut itu ketika nongol itu berupa cuman kepala tanpa badan teman-teman. Nah ini mungkin efek dari Doni tadi berkata kasar teman-teman. Dan di sini Doni pun lari ketakutan, langsung kabur ya teman-teman, dan langsung ngabarin si Dendi ya teman-teman. Iya, motor gua mogok, gak mau nyala. Ikannya cepet, lo lepasin dulu ikannya, sesuai pesan si kakek-kakek. Gue gak berani balik ke situ, kata si Doni teman-teman. Aduh, alhamdulillah motornya udah hidup. Gue balik sekarang. Oke, hati-hati sob, kata si Dendi teman-teman. Dan pada pukul 10:58 si Doni pun kembali mengabari si Dendi ya teman-teman. Dendi, di mana lo? Udah nyampe rumah kan? Udah. Ya Tuhan, syukurlah. Lo nggak kenapa-napa kan? Gua nggak apa-apa. Tapi itu ikan-ikannya. Kenapa ikannya? Pas boxnya gue buka, ikan-ikannya udah berubah jadi ular semua. Dan di sini ketika si Doni sudah sampai rumah ya teman-teman, ternyata box yang berisi ikan-ikan hasil tangkapannya si Doni itu ketika dibuka, ikannya sudah berubah jadi ular semua ya teman-teman. Mungkin itu karena si Doni telah melanggar pantangan yang ketika dia dapat ikan yang banyak harus melepaskan 2 kalau enggak 3 ekor ya teman-teman. Jadi kesimpulannya di sini kita harus
menaati aturan ataupun pantangan-pantangan yang ada, ya seenggaknya kita harus menghargai ya teman-teman. Apalagi dengan berkata kasar di tempat-tempat yang angker. Ya kita di sini ibaratnya tuh berkunjung ke tempat yang angker, kita juga harus bisa jaga attitude kita ya teman-teman. Karena pasti di tempat angker itu, percaya nggak percaya pasti ada penghuninya ya teman-teman. Mungkin cukup sekian cerita chat horor yang saya bacakan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Bye.